Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari ini, Senin 21 Maret 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Valens Agino CMF. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Mari kita dengarkan bersama. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Senin 21 Maret 2022, Prapaskah pekan ketiga. Di masa Prapaskah ini kita pelan-pelan terbuka terhadap sesama, terbuka terhadap siapa saja, sebagaimana Yesus memberikan teladan kepada orang Israel untuk tidak tertutup hanya demi keselamatan orang Israel, tetapi demi keselamatan semua orang, keselamatan universal. Untuk itu, marilah pertama-tama kita dengarkan bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, rencana keselamatan Tuhan ditawarkan kepada semua orang tanpa kecuali, tanpa terbatas pada suku atau daerah atau negara. Keselamatan Tuhan tidak mengenal istilah nepotisme. Demikianlah salah satu intisari dari bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita bacakan hari ini. Dalam bacaan pertama, pada masa Nabi Elisa, nabi orang Israel, Naaman orang kusta dari Syria, bukan orang Israel, disembuhkan. Sementara banyak orang kusta di Israel tidak disembuhkan. Demikian pula dalam bacaan Injil Lukas, diingatkan kembali akan universalitas keselamatan yang ditawarkan Tuhan, baik pada zaman Nabi Elisa maupun pada zaman gurunya Nabi Elia. Pada masa Nabi Elia, ada banyak janda miskin di Israel, tetapi justru janda dari Sarfat di tanah Sidon di luar Israel yang mendapat bantuan Tuhan lewat nabi dari Israel itu. Saudara-saudari yang terkasih, memang bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Allah pun menawarkan semua kemurahan hatinya pertama-tama kepada mereka. Tetapi justru mereka kurang percaya dan membelot ke allah-allah lain yang tidak memiliki kekuatan. Karena itu, prioritas yang diyakini untuk mereka justru diberikan Allah kepada bangsa-bangsa lain yang walaupun bukan bangsa pilihan, tetapi merupakan ciptaan yang sama dari Tuhan sendiri. Dengan demikian, kriteria utama keselamatan adalah kepercayaan kepada Allah, mengandalkan Dia dalam hidup. Jika kita mengandalkan Dia tidak peduli akan suku, bahasa, bangsa, dan kaum dari mana kita berasal.
semua orang masuk dalam rencana keselamatan Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya tutup dengan secuil sentuhan. Allah kita adalah Bapa bagi semua orang. Tuhan kita adalah penyelamat bagi siapa saja yang percaya, dan Roh-Nya untuk semua orang di seluruh dunia. Marilah kita bermurah hati kepada semua orang, sebagaimana Bapa yang di surga bermurah hati untuk semua insan di dunia. Tuhan memberkati.